selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Serial podcast yang diprakarsai oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Teman-teman, ini adalah serial podcast ketiga setelah 2 serial sebelumnya yang telah diluncurkan di laman podcast kita, Podcast Ilmu Hubungan Internasional. Mungkin teman-teman sudah mendengarkan sebelumnya podcast pertama kami yang bercerita tentang penulisan buku tata kelola COVID-19 bersama Mbak Poppy, Mas Wawan, dan Mas Irfan. Kemudian yang baru saja kemarin rilis, podcast kedua bersama Mbak Dike dan juga Mas Yudi yang membicarakan tentang refleksi demokrasi di Indonesia. Kali ini di serial ketiga, teman-teman akan ditemani oleh saya, Trevi, sebagai salah satu dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional juga. Dan kali ini kita punya tamu spesial nih. Mungkin teman-teman yang kuliah di angkatan 2017, 18, mungkin belum pernah bertemu atau mungkin pernah ketemu tapi nggak ngeh gitu ya dengan satu orang spesial tamu kita kali ini yang juga adalah tenaga pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Siapa dia? Kita sambut bersama Mbak Nana. Halo Mbak Nana. Halo semuanya. Sebenarnya bukan tamu juga ya, Trev, karena aku juga karena aku juga dosen ya di HI. Jadi mungkin anggota keluarga ya. Ceritanya kayak saya hostnya gini dan host tuh. Oh gitu. Oh iya. Ada tamu berarti aku gitu. Iya, kulonwun Trevi. Terima kasih atas undangannya. Oke, Mbak Nana ini sedang tugas belajar ya, Mbak? Iya, saya sedang tugas belajar di Utrecht University untuk kuliah S3 dari tahun 2017 dan mudah-mudahan bisa selesai dan kembali ke Jogja tahun 2021. Amin. Amin. Pokoknya didoain supaya lancar studi S3-nya, balik kemudian jadi ngajar lagi bareng kita di HIUGM. Amin. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah agak bisa menebak lah kira-kira topiknya apa ya. Ini yang jadi hostnya Mbak Trevi, terus habis itu mengundang tamu spesial Mbak Nana. Kira-kira kita mau ngomongin apa sih Mbak hari ini? Ya, kita adalah 2 orang yang disatukan oleh satu topik yang bernama teknologi. Dan kadang itu kalau di HI sendiri pernah nggak sih kayak kamu ditanyain, kok anak HI belajar teknologi sih kayak gitu? Pernah nggak ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Mungkin beberapa orang mikir, apalagi misalnya teman-teman saintek gitu ya, kayak kenapa sih orang sosial politik ikut ngomongin, membahas bahkan studi serius gitu tentang teknologi yang mungkin itu rumpunnya banyak dianggap sebagai rumpun hardcore science gitu ya Mbak ya? Betul. Saya juga pernah mengalami mendapat pertanyaan-pertanyaan itu ya, tapi sebenarnya saya sendiri tuh juga punya ketertarikan gitu untuk mengulik-ngulik isu-isu teknologi ini. Akhirnya saya putuskan untuk coba telusuri gitu ya, apa sih studi-studi tentang teknologi yang ada di HI. Ternyata itu ada salah satu komunitas yang namanya STARE, Science, Technology, and Art in International Relations. Nah, STARE ini salah satu section baru di ISA sebenarnya, International Studies Association ya. Dan komunitas STARE ini mengakui bahwa sains, teknologi, dan art itu sebagai core dalam politik global karena komponen-komponen itu banyak mempengaruhi realitas kita sehari-hari gitu. Kalau kita istilahnya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kita banyak sekali interaksi dengan teknologi. Yang paling gampang smartphone gitu ya. Yeah. Dan kita kan sebagai anak HI itu juga mempelajari HI itu juga melihat dari realitas sehari-hari yang kita bawa ke isu-isu internasional seperti keamanan, ekonomi politik, keadilan sosial, dan global governance. Jadi setelah menemukan komunitas ini tuh saya merasa bahagia gitu. Oke, saya masih menjadi keluarga HI gitu.
Iya benar. Karena kita lihat juga sebenarnya fenomena-fenomena hubungan internasional yang sekarang berkembang, the so-called kayak Industrial Revolution 4.0, digitalisasi, itu juga sangat kemudian mempengaruhi bagaimana relasi antar negara, bagaimana kemudian kita lihat juga ada digital diplomacy misalnya Mbak, atau sekarang juga cyber diplomacy, kemudian mungkin dulu orang kalau biasanya tuh saya ngobrol sama teman-teman yang sains, kadang mereka melihat apa sih misalnya kenapa sih semuanya itu dipolitisasi gitu misalnya gitu ya, angka-angka yang mereka bikin tuh kan sebenarnya kayak string number kayak 0, 1, 0, 0, kemudian jadi kayak komen komputer gitu kan, itu kan netral gitu. Kenapa kemudian teman-teman ada studi di sosial politik yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau misalnya kita lihat kayak misalnya cyber attack misalnya, dia kalau misalnya dipelajari sama teman-teman ilmu komputer ya kode aja gitu kan ya Mbak. Dia komen yang ya udah kalau misalnya di-execute akan melakukan suatu hal dan ya udah gitu aja. Sementara kalau misalnya kita lihat the very comment yang dari deretan angka 0011 itu bahkan kemudian sering dibuat sebagai cyber attack yang kemudian bisa menyerang negara lain, bahkan infrastruktur vital. Jadi dari situ sih kalau aku tertarik kayak wow, hal-hal yang mungkin dulu kita nggak kepikiran itu bisa mempengaruhi politik global, hubungan antar negara gitu, ternyata bisa berimplikasi sangat besar gitu. Jadi bahwa kemudian mau gini nggak politically nggak value free gitu ya, jadi ada nilai-nilai politis di situ. Gitu. Iya, sebenarnya juga dalam studi teknologi itu kan juga ada perkembangannya ya, bahwa teknologi itu nggak bisa semata-mata hanya dipahami dengan logika biner tadi ya, yang 0101 gitu. Tapi kayak dalam studi Science and Technology Studies itu misalnya sekarang tuh justru sedang ada perdebatan yang besar gitu. Yang pertama itu perspektif yang melihat teknologi itu dari sisi technological determinism, atau sisi yang melihat bahwa teknologi itu mempengaruhi society. Jadi teknologi itu yang ya bisa dikatakan gitu ya mendeterminasi behavior dari society. Dan di satu sisi kayak yang kamu bilang juga, teknologi itu seolah-olah kalau dari pandangan ini dipandang sebagai independen dari society. Jadi teknologi yang berkembang itu tidak dipengaruhi oleh perkembangan sosialnya. Nah, perdebatan yang lain, di sisi yang lain, banyak juga yang mengkritik pandangan dari technological determinism ini, atau lebih dikenal dengan pandangan-pandangan social constructivism of technology. Nah, kalau ini tadi sebenarnya agak mirip-mirip tuh dari yang kamu omongin tadi tuh, Trevi. Jadi kalau social constructivism ini berargumen teknologi itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh society. Jadi antara teknologi sama society itu mereka bisa dipandang sebenarnya saling mempengaruhi. Teknologi mempengaruhi society juga sebenarnya mempengaruhi teknologi. Ada satu kalimat gitu ya, yang istilahnya menjadi salah satu mungkin kayak argumen utama gitu dari social constructivism of technology itu, yaitu technology is not politically neutral, atau kayak yang kamu bilang tadi, bukan value free gitu ya. Nah, kalau kamu nih masuk tim mana nih kira-kira? Technological determinism apa yang social constructivism? Sebagai tim sospol, saya milih yang social constructivism mesti Mbak. Apalagi dengan riset-riset yang selama ini udah banyak teman-teman maksudnya kerjain bareng sama teman-teman, kita lihat nggak bisa kalau misalnya teknologi itu benar-benar terpisah dari realita masyarakat gitu ya, karena bagaimanapun teknologinya sendiri itu kan ya we can say it as a tool misalnya. Jadi bagaimana dia kemudian bisa mengubah masyarakat, atau kemudian dia digunakan sebagai apa, itu kan juga sangat dipengaruhi oleh society-nya sendiri gitu, dan nilai-nilai yang ada di society tersebut sendiri gitu. Gitu sih. Kalau Mbak Nana gimana nih, tim mana nih?
Kalau saya sekarang masih tim pencari evidence karena terkait dengan riset saya juga. Jadi mungkin jawabannya insya Allah nanti kalau risetnya udah selesai ya, amin. Amin. Nah, tadi ngobrol-ngobrol tentang risetnya Mbak Nana, waktu S3 ini bergelut dengan apa sih Mbak? Ya, risetku ini sebenarnya terkait dengan digital platform ya, digital platform ekonomi. Ya awal-awalnya mungkin terinspirasi dari kalau tahun 2017 itu lagi naik-naiknya transportasi berbasis aplikasi itu. Lalu ada aplikasi untuk akomodasi. Jadi kita bisa pesan kayak Airbnb gitu ya, kita pesan akomodasi online. Jadi kita bisa pesan transportasi online. Ya waktu itu saya tertarik melihat realita empiris yang kok kayaknya ada perkembangan ke arah ini ya transisi berbasis digital aplikasi ini. Makanya saya tertarik untuk melakukan riset mendalam di situ. Dan sebenarnya topik riset saya itu terkait dengan dinamika sosial dan politik dari digital platform ekonomi ini. Jadi kayak yang tadi kita omongin, nggak hanya terfokus pada teknologinya, tapi melihat bagaimana sih dinamika sosial dan politik yang ada di sekitarnya. Gitu. Oke. Kalau ngomongin tentang digital platform ekonomi, yang Mbak Nana riset di Indonesia, apakah itu fokus ke ride hailing atau juga misalnya ke yang penyedia aplikasi, misalnya seperti Airbnb dan lain-lainnya sih Mbak? Kalau saya sih fokusnya itu sebenarnya lebih melihat ke transportasi online sebagai studi kasusnya ya. Tapi secara garis besarnya sebenarnya ingin melihat bagaimana sih digital platform ini mempengaruhi atau dipengaruhi juga dipengaruhi oleh transisi sosial. Jadi bagaimana digital platform mempengaruhi transisi sosial. Awal-awalnya kan waktu tahun 2017 tuh yang sempat waktu saya mulai riset saya gitu ya, yang sempat sering didiskusikan tuh kan transportasi online atau Uber waktu itu sering digadang-gadang sebagai pilot project dalam sharing ekonomi. Ingat gak sih waktu itu? Ini adalah ramai banget sharing ekonomi, benar. Ya, tapi kan pada kenyataannya sekarang setelah kita perhatikan sama-sama itu juga secara konsep pun Uber ini atau transportasi online ini masih diperdebatkan. Ini sebenarnya beneran sharing ekonomi atau bukan sih kan gitu. Jadi juga saya tertarik untuk melihat perdebatan ini juga gitu. Setelah saya melakukan riset, sebenarnya ada beberapa referensi yang menurut saya tuh bagus dalam mengilustrasikan perdebatan mengenai ini makhluk apa sih Uber ini sebenarnya gitu. Kalau kita bisa kasih pertanyaan seperti itu. Yang pertama kan sharing ekonomi itu ada bukunya Arun Sundara Rajan yang menurut saya itu berusaha mengilustrasikan bahwa ini adalah bentuk crowd-based capitalism. Gitu. Lalu ada juga tuh yang agak mirip-mirip gitu argumennya dari Bosman and Roger yang juga salah satu punya yang terkenal What's Mine is Yours. Kalau yang Sundara Rajan melihat ini adalah crowd-based capitalism, Bosman and Roger melihat ini adalah collaborative consumption. Tapi kalau kita bisa lihat, ini masih perspektif yang cukup positif gitu yang melihat perkembangan dari digital platform ini. Nah ada juga yang menurut saya perspektif yang kritis yang ditulis oleh Tom Slee. Yang judul bukunya itu What Yours is Mine. Jadi kebalikannya. Kalau tadi kan Bosman and Roger, What's Mine is Yours. Nah kalau Tom Slee itu berusaha mengkritik dan bilang What's Yours is Mine. Gitu. Jadi ingin buku ini tuh kayak melihat sisi-sisi kritisnya gitu dari perkembangan sharing ekonomi. Tapi ada juga sih yang saya suka yang menurut saya itu tidak terlalu ngotot gitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan ngotot ini sharing apa bukan, ini profit apa bukan kayak gitu ya. Kalau saya ada juga sih buku yang saya suka tuh yang memang fokus pada digital platformnya. Jadi perkembangan teknologinya ini gitu. Nah, salah satunya tuh bukunya Nick Schrick yang judulnya Platform Capitalism. Jadi melihat bagaimana bentuk digital platform ini adalah the next mode of capitalism.
Mhm. Dan yang terakhir, ini salah satu favorit saya sih, saya pakai banyak dalam riset saya, itu bukunya Jose Van Dyke yang judulnya Platform Society. Hmm. Kenapa saya suka? Karena di buku ini Jose Van Dyke itu mengilustrasikan bahwa sebenarnya digital platform itu bukan bisnis baru, bisnisnya sama gitu kan, bisnis transportasi, bisnis akomodasi, bisnis commerce gitu ya. Ya. Tapi yang berbeda itu adalah adanya proses platformisasi, adanya proses transisi dari bisnis-bisnis yang tadinya hanya ada di offline, sekarang mereka bertransisi dan eksis di dunia online. Nah, ini proses-proses ini disebut dengan proses-proses platformisasi, dan menurut saya sih buku ini enak dibaca gitu ya, untuk bisa memahami sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kalau di dalam dunia aplikasi digital ini gitu. Oke, menarik banget nih. Mungkin teman-teman yang tadi dengerin bisa balikin beberapa detik untuk nyatut lagi tadi buku-buku yang disebutin sama Brianna apa, buat lebih memahami sebenarnya platform kayak gitu. Terus juga sebenarnya menarik juga ya kalau misalnya saya melihat nih perusahaan-perusahaan ini, platform-platform ini kan mereka itu bukan penyedia komoditasnya ya Mbak. Jadi sebenarnya ada orang lain yang mereka sebut sebagai partner atau mitra yang sebagai penyedia komoditas mereka, misalnya akomodasi, transportasi. Terus ada lagi yang saya highlight juga adalah bahwa kemudian meskipun bisnis mereka itu terkait akomodasi, terkait transportasi, nggak ada yang dari mereka itu sebenarnya mendeklar diri mereka sebagai perusahaan transportasi atau perusahaan akomodasi gitu. Mereka selalu menyebut diri mereka sebagai tech company gitu. Jadi mereka bersifat sebagai platform gitu ya. Itu juga komennya tadi mungkin ya kayak platformisasi gitu. Ya. Dan sebenarnya kan kalau kita balikin lagi proses istilahnya proses berkembangnya industri di bidang digital aplikasi ini kan tidak politically neutral gitu kan. Kalau kita lihat aja bagaimana perkembangan transportasi online di Indonesia, itu kalau nonton beritanya gitu kan pasti selalu banyak berita-berita yang kontroversi gitu ya. Sebenarnya ini apakah ini perusahaan yang berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia atau ini perusahaan yang mengeksploitasi para pekerjanya di bawah embel-embel microentrepreneurship? Kan kira-kira kontroversinya seperti itu ya yang bisa kita sedikit ambil gitu kalau dari pemberitaannya. Nah, sebenarnya itu sih yang membuat saya tertarik untuk melakukan riset lebih mendalam gitu. Jadi salah satu fokus dari riset saya itu melihat konflik itu sendiri gitu. Jadi bagaimana sih perkembangan konflik di dalam perkembangan teknologi transportasi online ini gitu. Dan sebenarnya yang ingin saya perhatikan itu berawal dari posisi bisa nggak sih kita melihat konflik itu dengan cara yang lebih konstruktif gitu. Kalau dalam studi transition studies itu konflik itu biasanya dipahami sebagai relasi antara aktor incumbent dengan aktor pendatang baru atau newcomers gitu ya. Jadi konflik itu sering terjadi karena si aktor newcomer ini membawa inovasi yang membuat dampak-dampak destruktif terhadap bisnis-bisnis yang dilakukan oleh aktor incumbent gitu. Tapi kalau dari pemahaman itu kan saya melihat kok kesannya gitu konflik itu hanya seperti logika biner gitu, hubungan antara yang baru sama yang lama gitu, dan hubungannya selalu yang baru bawa inovasi, yang lama nggak terima, terus langsung jadi konflik lah gitu loh. Padahal kalau saya bayangkan dalam kasus transportasi online di Indonesia, kayaknya nggak kayak gitu banget gitu, nggak sesederhana itu gitu. Dinamika yang terjadi dalam realitas sehari-hari. Nah makanya dalam riset ini saya mencoba untuk mencari cara lain, bisa nggak ya kita menggunakan pendekatan lain untuk meneliti konflik.
Nah, di sini saya menggunakan salah satu framework dari dosen pembimbing saya. Jadi, alhamdulillah gitu ya, dikasih dikasih ini ya sedikit hidayah gitu oleh dosen pembimbing. Jadi Profesor Martin Heyer sebagai salah satu dosen pembimbing saya itu mengembangkan sebuah pendekatan yang disebut governance as performance. Jadi tata kelola itu sebagai pertunjukan gitu. Performs. Nah, sebenarnya ini menarik sih kalau kita bawa ke cerita tentang konflik tadi. Karena kalau dalam kerangka governance as performance tadi, itu ada 3 elemen penting. Jadi governance as performance itu sebenarnya pendekatan yang lahir ketika menangkap tren-tren sekarang itu kan banyak sekali banyak sekali realita-realita politik itu yang di-capture dalam media gitu kan. Kita sumber informasi kita mengetahui politik internasional itu sekarang banyak sekali melalui screen. Entah itu berita, entah itu sosial media, itu semua mediated politics kalau istilahnya Pak Martin gitu. Nah, ketika kita melihat mediated politics ini, banyak juga kan perdebatannya. Apa sih yang disebut dengan post-truth gitu, misalnya apakah ini benar-benar terjadi apa enggak. Nah, akhirnya salah satu refleksinya adalah jangan-jangan karena kita semua menyadari gitu ya, bahwa semua orang itu mencari informasi melalui media, jangan-jangan aktor-aktor politik itu tuh juga melakukan performance, pertunjukan gitu supaya aksi-aksi politik mereka itu sesuai atau ya bisa istilahnya bisa ditangkap oleh media gitu. Itu awal mula salah satu pemikiran mengenai governance as performance. Nah, kalau dalam governance as performance ini ada 3 elemen yang saya pakai dalam riset saya. Yang pertama itu melihat critical moments. Kalau studi konflik yang tadi saya coba lihat kan, gimana caranya melihat konflik terlepas dari logika binar gitu ya. Siapa sih yang berkonflik atau antara aktor yang baru atau aktor yang lama. Nah, kalau yang elemen critical moment ini melihat konflik itu dari kapan sih sebenarnya momen-momen kritisnya gitu. Dalam sebuah isu. Kalau balik lagi ke studi kasus saya tentang transportasi online, riset saya mencoba untuk bertanya, kapan sih sebenarnya critical moments dari transportasi online? Kalau ibarat pintu, critical moments itu adalah momen ketika pintunya kehilangan engsel. Jadi bisa kebayangkan kalau pintu kehilangan engsel tuh dia goyang gitu. Bisa jatuh ke depan, ke belakang, atau bisa tetap juga seperti itu. Nah, itu adalah momen-momen yang saya coba investigasi ketika kita bicara mengenai konflik transportasi online. Nah, bagaimana cara menginvestigasinya? Yang pertama, ya tentu tanya dulu sama jadi metode yang saya gunakan salah satunya adalah interview ya, semi-structured interview. Ya, pertanyaannya dimulai dari itu dulu. Jadi, saya menginterview orang-orang yang terlibat langsung gitu ya dalam kontroversi dan juga konflik mengenai transportasi online. Dan yang saya tanyakan awalnya adalah menurut Bapak atau menurut Ibu, kapan sih sebenarnya critical moment itu? Nah, ketika pertanyaan kita balik menjadi berbicara mengenai waktu, itu sebenarnya sudah bisa membantu kita itu untuk itu tadi ya, menelaah konflik itu bukan hanya dari aktornya saja. Kalau biasanya kalau kita tanya konflik tentang apa sih, pasti kan kadang-kadang itu jawabannya lebih kok ini saya tuh nggak suka sama si A atau saya nggak suka sama B kan gitu ya. Tapi kalau misalnya saya tanya kapan sih sebenarnya critical konfliknya itu Pak, nah narasumber ini akan berusaha mengingat gitu ya waktu-waktu yang menurut mereka adalah penting gitu, atau secara konflik itu ketika mereka berkonflik itu menandakan ini adalah mungkin momen-momen mereka yang mereka berperan paling besar, atau menurut mereka momen itu yang mempengaruhi kehidupan mereka paling besar kayak gitu. Itu satu pendekatan mengenai critical moments. Nah, lalu setelah mendekati critical moments itu ada 2 hal yang juga membantu saya untuk menganalisis lebih lanjut, yaitu yang pertama discourse. Jadi sebenarnya
ceritanya apa sih gitu. Jadi pada waktu itu ceritanya apa aja. Kalau discourse analisis diskursus itu kan sebenarnya lebih melihat ke pewacanaannya ya. Ini sebenarnya ceritanya apa sih? perdebatannya antara apa sih gitu. Kalau misalnya awal-awal dulu, oh ini perdebatannya antara transportasi online apakah itu ilegal atau apakah transportasi online itu ini inovasi yang membantu masyarakat kelas menengah bawah. Nah itu kan dua cerita yang berbeda ya. Narasi. Nah jadi betul dan dua cerita itu barulah nanti kita telaah siapa aktor-aktor yang mengeluarkan cerita itu gitu. Siapa sih aktor-aktor yang mendukung cerita oh ini tuh sebenarnya ilegal, atau siapa sih aktor-aktor yang bilang loh ini tuh adalah inovasi yang tidak bisa dihindarkan. Nah kalau teman-teman baca berita pasti nanti kelihatan gitu siapa sih sebenarnya aktor-aktor di belakang cerita-cerita ini. Nah itu elemen discourse. Lalu yang terakhir yang menurut saya juga penting adalah elemen dramaturgi. Dramaturgi itu adalah kalau tadi elemen discourse itu cerita apa sih yang sedang diperdebatkan. Kalau elemen dramaturgi itu menjawab bagaimana sih cerita itu dipertunjukkan kayak gitu. Jadi bentuk pertunjukannya itu seperti apa. Kalau dalam dramaturgi ada 3 konsep gitu. Yang pertama itu ada scripting. Jadi skripnya itu peraturannya, rules, norms-nya itu seperti apa dalam pertunjukan itu. Lalu yang kedua itu setting ini ya panggung ya kalau kita menonton pertunjukan. Setting panggungnya itu di mana. Lalu yang ketiga itu staging. Staging itu kayak bagaimana pertunjukannya itu dilakukan. Nah misalnya saya kasih contoh yang sempet heboh itu, inget nggak Trevi waktu ada demo demo pengemudi taksi Bluebird awal tahun 2016. Iya karena ada online itu bukan ya Mbak? Ya itu kan salah satu sebenarnya critical moment yang saya temukan ya, salah satu critical moment dalam transportasi online. Karena kalau kita lihat itu momen dimana ada apa ya ada pertarungan wacana antara mereka yang percaya bahwa taksi online itu ilegal dan satu lagi yang percaya taksi online itu justru menjadi kontributor dalam perekonomian Indonesia. Dan kalau kita lihat yang protes, yang turun di jalan itu kan pengemudi taksi Bluebird ya. Yang waktu itu mereka kalau nggak salah ada posternya bilang penolakan taksi Uber gitu. Dan kalau mau ngomong lebih ini lagi tuh kayak mereka waktu itu mempertanyakan di mana sih sebenarnya kantor taksi Uber. Kenapa mereka bertanya itu? Karena mereka kayak mempertanyakan ini kalau kamu taksi harusnya kamu punya kantor dong gitu. Kenapa kamu nggak punya gitu. Nah kalau dilihat dari dramaturginya kita bisa lihat ketika momen demo taksi Bluebird itu terjadi di jalan, stagingnya itu mereka memblok jalan-jalan utama ya, jalur-jalur utama, dan mereka para pengemudi itu kayak istilahnya apa ya, mengajak atau bahkan mengajak pengemudi taksi-taksi Bluebird yang lain untuk ikutan demo. Kalau kamu nggak ikut, kami akan serang. Kan kayak gitu yang ada di berita ya. Benar. Terus kalau kita terus kalau istilahnya kalau nggak salah ingat solidaritas. Kalau kamu nggak solid, kita akan serang. Dan di situ terjadi konflik on the street. Tapi yang menarik sebenarnya kalau kita perhatikan lagi dramaturginya atau di mana bagaimana konflik itu terjadi, ketika pengemudi taksi Bluebird ini demo di jalan, ada gerakan lain yang juga terjadi di sosial media. Jadi saat itu juga ada hashtag yang lagi trending. Kalau Trevi ingat, justru hashtag yang trending itu adalah Angry Bird. Jadi itu semacam kritik gitu. Dan Bluebird dan justru kayak itu gerakan yang ada di sosmed untuk mendelegitimasi tuntutan yang dilakukan oleh pengemudi Bluebird gitu. Nah
Nah itu salah satu yang menurut saya uh, apa analisis dramaturgi. Jadi melihat di mana sih battle itu terjadi, yang satu on the street, yang satu di social media. Dan kalau misalnya kita bilang mana sih yang lebih penting, ya menurut saya dua-duanya penting, karena dua-duanya itu menunjukkan bagaimana cerita itu bertarung gitu loh, bagaimana cerita itu berusaha saling mendominasi. Dan balik lagi, ketika kita bicara critical moment adalah momen di mana dominant discourse itu unhinged, atau di mana engsel pintu itu lepas gitu. Nah menurut saya demo Bluebird ini salah satu nih critical moment yang akhirnya tuh kayak semua orang jadinya mempertanyakan, jadi yang mana sih yang benar atau yang mana sih yang dominan? Apakah cerita-cerita taksi online itu ilegal yang yang diserukan oleh para pengemudi taksi Bluebird, atau cerita-cerita yang bilang enggak kok, ini tuh sebenarnya bagian dari inovasi, harusnya aktor-aktor lama seperti Bluebird tuh jangan marah, harusnya ngikutin aja. Itu kan disebut kayak itu yang tadi ya, yang di trending Twitter sosial Angry Bird itu. Angry Bird, hashtag Angry Bird. Jadi wah, menarik banget sih Mbak. Ini aku benar-benar lebih terbuka lagi ya. Mungkin teman-teman juga kayak melihat bahwa gimana sih kita melihat fenomena ini dari tadi kayak a show gitu. Mungkin teman-teman kalau anak-anak teater langsung kayak ini. Jadi lebih mudah ya mengilustrasikan dari apa tadi pendekatannya yang diambil dan juga fenomenanya. Menarik sih Mbak terkait dengan transportasi online dan juga terkait mana narasi apakah dia itu sebenarnya baik atau tadi eksploitatif gitu sebenarnya. Karena sebenarnya aku juga sekarang sedang ongoing sih risetnya juga hampir mirip juga terkait tentang platform ekonomi. Tapi kalau pendekatan yang aku pakai di sini aku nggak ngeriset, bukan riset disertasi seperti Mbak Nana ya. Jadi kemarin kami sempat kerjasama sama teman-teman dari Fair Work Foundation. Jadi mereka ini mensurvei, nggak mensurvei juga sih. Jadi membuat ranking dari berbagai platform ekonomi yang ada di berbagai negara gitu. Jadi so far sudah ada di India, sudah ada di South Africa, sudah ada di Jerman, dan ongoing juga sekarang sedang di Inggris gitu. Jadi ini tadi yang kita obrolin terkait platform kapitalisme dan yang lainnya. Kita mau lihat bagaimana sih sebenarnya platform ini memberlakukan decent work condition untuk para partnernya, yang mereka sebut sebagai, mereka selalu menyebut mitra atau partner kan, karena mereka tidak mau menyebut pekerjanya ini sebagai employee gitu kan. Istilah partner itu datang dari ini tadi yang negara-negara yang kamu sebutin itu, atau ini dari Fair Work-nya? Istilah partner itu adalah yang digunakan oleh para company ini sih Mbak sebenarnya. Jadi mitra kalau di Indonesia, kalau di luar negeri, kalau misalnya di UK, di Jerman, mereka sebutnya sebagai independent worker gitu. Kalau partner itu kayak banyak tech company yang di Indonesia bilangnya mitra, yang kalau ditranslate harfiahnya partner. Sementara kalau di negara lain umumnya mereka disebut sebagai independent worker gitu. Jadi tidak ter-attach dengan company-nya gitu. Tapi kalau misalnya kita aku tadi kayak tertarik tuh karena sebenarnya kan kalau dalam analisis diskursus atau analisis language in use ya, bahasa itu kan jadi penting ya, kata yang digunakan itu jadi penting gitu. Makanya tadi kayak saya perlu kayak ngulik lebih dalam lagi, ini kata yang dipakai itu apa, terus siapa yang memakainya gitu. Karena sebenarnya kan kalau dalam perdebatan mengenai platform digital itu, kata workernya tuh kan dengan sendirinya juga diperdebatkan kan. Ini mau pakai worker atau mau pakai micro entrepreneurship gitu kan? Micro entrepreneurs atau mau pakai labor, karena setiap kata-katanya itu mengandung konsekuensi politis gitu. Kalau masuk ke worker berarti harus ada konsekuensi dari si perusahaan untuk memperlakukan para pengemudi ini sebagai karyawan mereka. Betul. Nah itu sih sebenarnya menarik ya dari
platform ekonomi ini menurut saya, karena Mhm, mhm, kalau kita lihat core bisnis mereka, sebenarnya basisnya ya harusnya orang-orang ini tuh working for the platform gitu kan. Mereka mhm, bekerja gitu, tapi yang digunakan banyak sekali itu adalah mitra atau misalnya independent worker, sehingga banyak banget jadi mereka tidak tercover oleh hak-hak atau misalnya kondisi kerja yang layak dari platform tersebut gitu. Tapi sebenarnya pendekatan kita itu lebih ke sini sih Mbak. Meskipun nih misalnya karena di undang-undang labor law kita itu juga tidak ada definisi yang jelas terkait apa sih itu pekerja itu, sehingga mhm, approach yang kita mau ambil lebih bukan ayo platform kalian harus memperlakukan mitra dengan baik karena mereka adalah pekerja atau gimana, karena itu fight-nya akan sangat waduh kayaknya rumit gitu kalau misalnya berhubungan dengan itu. Tapi lebih ke gimana sih meskipun mereka bukan pekerja, paling nggak platform ini bisa memberikan decent work condition buat para mitranya seperti itu. Dan tujuan kita sebenarnya adalah nanti untuk bikin rating global dari berbagai platform tersebut, dan kita akan encourage nih misalnya platform X gitu, misalnya jadi ada beberapa indikator yang kita lihat dari platform tersebut, misalnya terkait payment-nya, gajinya, itu apakah ada usaha dari platform supaya paling nggak memenuhi UMR regional lah gitu. Kemudian keamanannya seperti apa, kesejahteraannya, kemudian kontraknya itu seperti apa, manajemennya seperti apa, kalau misalnya mereka punya masalah itu ada channel communication yang jelas atau enggak ke platform, dan juga representasi yang seringkali ini sangat lacking di banyak platform. Jadi tidak ada organisasi khusus gitu Mbak. Kalau misalnya kita lihat kan seperti demonstrasi-demonstrasi itu mereka banyak sekali, misalnya driver itu mainnya adalah mereka organisasi yang lebih informal gitu. Jadi misalnya sering nongkrong di mana gitu, kemudian jadi driver giwangan, driver mana kayak gitu-gitu. Sebenarnya tidak ada nih kalau kita membayangkan seperti di company gitu, perusahaan ada representasi yang legal gitu yang bisa mewakili para pekerja ini di perusahaan, kemudian bisa negosiasi gitu. Sehingga kalau kita lihat tadi lagi balik lagi ke tagline kita bahwa teknologi ini tidak politically neutral gitu, bahwa algoritma dari yang dikeluarkan oleh platform ini yang seringkali kita nggak tahu bagaimana algoritma tersebut bekerja, itu sangat-sangat menentukan. Misalnya drivernya ini kemudian bisa dapat order di sebelah mana, apakah hari itu dia bisa dapat jumlahnya berapa order dan lain-lainnya gitu. Jadi di sini kita juga melihat bahwa tadi ada selain lima aspek tersebut, kita juga melihat bahwa wah ternyata kita tadi lagi hubungan antara teknologi dan juga manusia. Kalau dulu misalnya kita pekerjaan biasa, mungkin itu diatur oleh manusia, manajemennya gitu ya Mbak, siapa hari ini berapa dan yang lain-lainnya. Sekarang semua itu benar-benar tergantung dari algoritma yang dibuat oleh platform tersebut. Jadi itu juga merupakan salah satu hal yang cukup menarik sih, karena kadang partner atau mitranya sendiri tuh nggak ngerti kayak dari apps-nya Mbak udah kayak gini gitu. Jadi tapi mereka nggak tahu bagaimana algoritma tersebut bekerja gitu. Sama halnya seperti sosial media kita juga kan, algoritmanya bekerja supaya kita melihat hal-hal yang kita sukai saja misalnya, atau recent news yang kita buka, atau bahkan mungkin teman-teman yang suka online shop gitu tiba-tiba muncul di Facebooknya barang-barang serupa yang barusan dilihat kayak gitu-gitu. Ya. Tadi Trevi kan sempat cerita tentang bagaimana kalau di Indonesia itu kategorisasi pengemudi sebagai worker itu susah gitu ya, kalau kita melihat dari sisi bisa nggak ini akan jadi worker di suatu hari nanti gitu. Terus Trevi bilang oleh karenanya sekarang risetnya lebih
ke bagaimana membangun working conditions gitu kan ya, decent working conditions. Nah itu gimana sih sebenarnya cara ngebangunnya? Maksudnya apakah Trevi pakai konsep pekerja atau ini kayak Trevi secara apa ya, organik gitu, bottom up nanya ke driver-driver yang Trevi wawancara kondisi-kondisi decent worker yang seperti decent work yang seperti apa yang diinginkan, atau ini kayak konsep yang emang lagi dikembangin dari Fair Work yang Trevi coba adaptasi? Oke, jadi ini sebenarnya konsepnya dari Fair Work Internasional, Mbak. Ini konsepnya juga masih terus di-develop seiring dengan banyaknya juga kan negara yang kemudian banyak mau ikut, ada dari Pakistan, kemudian Hong Kong, dan Indonesia, dan lain-lainnya. Gitu. 5 prinsip tadi, payment, kemudian safety, kemudian kontrak, itu basisnya dari Fair Work Foundation-nya ini, gitu. Jadi, kemudian dari situ, di mana kita juga melihat bahwa platform ekonomi ini kan banyak yang operate globally ya. Jadi dia tidak hanya di satu negara saja gitu. Misal seperti Uber yang dulu juga ada di Asia Tenggara, dan beberapa platform lainnya misalnya seperti Airbnb dan yang lain-lainnya. Jadi kalau sorry motong. Jadi kalau seandainya gitu dari hasil temuannya Trevi nanti ada beberapa yang ini udah selesai belum risetnya? Atau masih ongoing? Masih ongoing kan? Nah, kalau seandainya nanti ada temuan-temuan riset Trevi yang istilahnya berbeda gitu dari konsep yang dikembangin Fair Work, Trevi bisa berarti ya kayak mengkontribusikan konsep baru ini ke konsepnya Fair Work gitu. Oh, bisa banget Mbak. Jadi karena memang ini masih developing banget, ini baru banget, jadi kayak baru 1-2 tahun terakhir Fair Work Foundation ini melakukan riset yang mendalam untuk berbagai negara. Pasti temuan-temuannya berbeda. Apa yang terjadi di Global North misalnya di Inggris dan Jerman, karena kalau di sana saya melihat itu mau interview sama platform tuh gampang banget gitu. Jadi mereka itu sangat terbuka karena sistemnya rating ya di sini. Mereka striving untuk dapat rating yang bagus karena nanti kan hasilnya akan dipublish nih. Mereka sadar bahwa customer di sana juga akan memperhatikan gitu ketika akan mengkonsumsi atau memilih jenis platform apa yang akan mereka gunakan. Mereka aware untuk pilih platform yang setidaknya memberikan decent working condition yang baik buat independent worker-nya gitu. Nah, mungkin hal itu bisa jadi hal yang berbeda di Indonesia. Misalnya nih, kalaupun nanti negara ini yang akan dirilis di Indonesia, ini adalah platform yang memperkerjakan mitranya dengan lebih baik daripada yang lainnya. Nah, apakah kemudian hal itu akan menjadi satu faktor yang cukup berperan besar gitu bagi customer untuk memilih? Sementara kalau kita lihat kayaknya sih, kalau saya belum sampai di situ, cuman kalau misalnya kita lihat sekarang tuh kita kayaknya lebih milih misal ada yang promo di mana nih, ada yang diskon di mana, ada paket potongan kupon atau kode diskon di platform yang mana, kita pindah ke yang satu lainnya gitu. Jadi mungkin nanti itu akan jadi hal yang cukup menarik sih untuk dilihat ke depannya ketika melihat terkait tentang how efektif misalnya Fair Work rating buat negara-negara seperti di Global South yang mungkin masyarakatnya belum terlalu banyak yang mengkonsiderasikan decent work condition untuk konsumsi itu gitu. Saya juga mau sedikit nyambung ya, tadi ketika Trevi ngomong Global North and Global South, itu waktu bulan akhir Januari lalu, saya berkesempatan untuk hadir di First Covenant of International International Covenant of Private Hire Drivers. Jadi yaitu konferensi internasional untuk pengemudi driver online sedunia, sedunia ya. Dan waktu itu saya hadir sebagai observant, dan yang hadir peserta yang hadir di sana itu adalah perwakilan dari asosiasi pengemudi dari negara-negara Global North, ada Inggris, ada Prancis, ada Amerika gitu ya, yang saya ingat, tapi ya udah banyak juga mungkin yang lain, dan juga yang Global South, negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia masuk salah satunya, ada Asosiasi Driver Online atau ADO yang hadir di sana.
lalu ada dari Afrika dan ada dari Amerika Latin. Nah, acara ini diinisiasi oleh UPHD London atau United Private Hire Drivers London dan didanai oleh Open Society Foundation. Kasih tahu lah ya, Open Society Foundation itu dananya besar gitu ya. Nah, yang menarik yang saya perhatikan selama konferensi 2 hari itu seperti yang tadi Trevi sampaikan, perdebatan antara Global North dan Global South itu juga terjadi di sana. Jadi menurut saya tuh nggak bisa kita memahami digital platform ini dengan satu standar global, nggak bisa. Terutama kalau kita memahami kondisi decent working ini ya. Salah satu contohnya misalnya pengemudi-pengemudi dari Amerika dan dari Inggris itu justru menginginkan supaya status mereka itu disamakan seperti karyawan. Jadi mereka mau legal gitu, sehingga mendapatkan asuransi, mendapatkan proteksi-proteksi layaknya karyawan. Nah, dan otomatis kalau saya perhatikan, kenapa mereka berani gitu ya mau memperjuangkan supaya menjadi hak karyawan, karena kondisi sistem politiknya itu kan kita bisa lihat di negara-negara itu gerakan buruhnya kuat gitu. Dan juga peraturannya memungkinkan mereka untuk memperjuangkan status sebagai karyawan. Nah, kalau saya perhatikan yang menarik, Global South nggak kayak gitu ngomongnya. Buat mereka kayak, ya kita belum nyampe ke situ gitu. Perjuangan kami tuh belum sejauh itu, bener kayak yang Trevi tadi bilang. Kayak misalnya yang Kamboja, saya ingat banget yang representasi dari Kamboja bilang gini, buat saya tuh sekarang yang penting bukan bagaimana bisa berjuang menjadi karyawan, justru yang penting bagaimana caranya supaya kalau saya demo, saya nggak ditangkap dan di penjara gitu. Jadi masalah konteks politiknya juga ya yang menarik, kayak yang justru masalah freedom dulu nih yang dibicarakan di Kamboja. Begitupun dengan negara-negara dari Amerika Selatan misalnya, mereka bilang justru kepentingan kami tuh sekarang bukan status jangka panjang seperti itu, tapi ngomongin tarif dulu lah yang paling deket, karena tarif itu adalah pendapatan sehari-hari kami. Kalau tarif itu masih harus dapat potongan besar dan lain, dan kayak tadi bilang kalau algoritma itu bikin kita mendapatkan order yang lebih rendah, ya itu yang akan kami perjuangkan. Kami mau dapat tarif yang sesuai dengan upah minimum standar misalnya kayak gitu. Jadi saya sih setuju juga ya tadi dengan pandangan, jangan-jangan gitu kita perlu secara lebih kritis melihat ada perbedaan agenda antara Global North dan juga Global South dalam memahami isu platform ekonomi ini. Iya sih, itu sebenarnya cukup menarik sih kalau kita lihat. Jadi tadi isu teknologi dan juga platform ekonomi yang mungkin orang melihat kayak as usual everyday life gitu ya, kita makanan, kita naik ojol dan lain-lain, ternyata dinamikanya itu sangat kompleks, kemudian juga bervariasi gitu dari berbagai negara gitu. Kalau kita lihat perjuangan di Global North dan juga Global South ternyata berbeda, meskipun tetap punya satu goals yang sama untuk bisa mencapai tadi misalnya decent work conditions, dan apa yang dipahami sebagai decent work condition itu juga bisa beda gitu dari berbagai negara ini. Oke, wah menarik banget nih Mas. Iya, dan sedikit menambahkan, dan kondisi-kondisi tadi itu tidak akan bisa lepas dari kontroversi dan konflik, karena kita sedang sama-sama gitu ya meraba satu hal yang kita sama-sama nggak tahu gitu. Kalau kayak analogi gajah dan orang buta gitu kan, ini ada gajah, di sekitarnya ada 10 orang buta dan mereka sama-sama ingin meraba ini makhluk apa sih. Nah kita kayak orang buta itu, kita nggak tahu gitu. Ini transportasi online ini apa sih gitu. Dan otomatis ketika kita sama-sama mencari makna dari transportasi online, pasti tidak akan terlepas dari namanya perbedaan pendapat dan juga tidak akan terlepas dari namanya kontroversi. Nah itu menurut saya kenapa kalau saya secara pribadi merasa studi mengenai konflik tentang transportasi online itu menjadi penting, dan mungkin cara pandang kita juga perlu melihat konflik itu sebagai hal yang sifatnya konstruktif. Karena balik lagi tadi sedikit, kalau dari
riset saya sementara itu ada 5 critical moment sebenarnya yang bisa kita perhatikan kalau dalam transportasi online. 5 critical moment itu seperti apa? Nanti insya Allah paper saya akan terbit. Dan, tapi sekarang masih dalam proses review di Environmental Innovation and Societal Transition Journal. Mudah-mudahan proses reviewnya lancar, mohon doanya sehingga papernya bisa segera terbit. Sip, ditunggu ya Mbak. Nanti semoga papernya bisa diakses publik ya Mbak. Kadang takutnya udah publish terus kayak harus bayar untuk jurnalnya gitu. Tapi itu sebenarnya bisa jadi topik menarik loh untuk podcast berikutnya yang mengenai open science. Karena saya pribadi sebagai penulis kan sebenarnya pengen gitu tulisan saya itu bisa diakses oleh semua orang secara publik, pengen banget gitu, semakin banyak dibaca semakin bagus. Tapi gitu ketika kita publish itu kan kita sudah punya kontrak dengan publishernya. Nah kadang-kadang kalau mau paper kita yang sifatnya open access, nah itu butuh modal yang kuat sebenarnya. Malah udah ngeluarin duit lagi. Tapi karena nanti saya sebagai author, saya masih punya hak sebenarnya untuk membagi-bagikan, tapi tidak dalam platform-platform publik ya. Tapi kayak kalau misalnya saya bagikan via email, kalau saya bagikan via jalur-jalur privat itu boleh sebenarnya. Nah mungkin mudah-mudahan gitu nanti kalaupun publish dan itu sifatnya tidak open access, saya tetap bisa bagi-bagikan channel-channel privat gitu ya. Jadi jangan lupa teman-teman catat email Mbak Nani. Atau bisa komen aja nanti di platform kita ini ada di mana gitu, di YouTube, di Spotify nggak bisa komen ya? Nggak bisa. Di mana lagi? YouTube. Di YouTube, Spotify, Apple Podcast. Apple Podcast, oh ya. Kira nanti teman-teman bisa komen di YouTube HIUGM kalau misalnya mau nanya nih kira-kira Mbak Nana jurnalnya sudah publish belum ya? Mungkin bisa email saya bla 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 gitu. Oke. Wah, kayaknya kita tadi udah ngobrol panjang banget ya Mbak tentang teknologi, tentang platform ekonomi. Yang di akhirnya kita semua setuju dengan tadi, balik ke kalimat awal yang tadi diberikan Mbak Nana bahwa technology is not politically neutral. Kita lihat banyak banget aspek-aspek politik dan value yang ada di dalamnya gitu. Dan tentunya juga hubungan internasional tidak terlepas dari perkembangan teknologi itu sendiri juga gitu. Nah, bagaimana menurut teman-teman pendengar semua terkait tadi topik-topik yang kita udah bahas bareng-bareng terkait apa aja sih Mbak tadi? Banyak banget yang diomongin sampai. Ya mungkin intinya adalah dari awal kan kita pengen ngomong tentang bisa nggak sih sebagai seorang yang pelajari HI gitu atau mendalami HI kita ngomongin tentang teknologi. Ya mudah-mudahan dari podcast ini gitu ya bisa sedikit memberi kisi-kisi gitu bagaimana sih sebenarnya teknologi itu juga bisa loh didiskusikan atau didalami dalam studi HI. Dan mungkin sebenarnya kalau dari obrolan kita ada beberapa mungkin agenda-agenda riset yang sebenarnya bisa diambil. Saya tadi tertarik loh ketika kita ngobrol tentang perbedaan agenda antara global north dan global south, karena menurut saya tuh kayak belum banyak gitu orang yang membahas sisi teknologi atau sisi digital platform ini dari perspektif global south. Siapa tahu gitu nanti akan semakin banyak gitu riset-riset yang berusaha berkontribusi dengan perspektif global south ini. Mudah-mudahan riset saya dan riset Revi juga jadi salah satu riset yang berkontribusi ya dalam perdebatan itu. Siapa tahu Trev ini bisa jadi topik riset untuk disertasimu juga. Amin. Di deskripsi atau disertasi teman-teman pendengar juga, jadi kayak banyak sekali hal-hal yang bisa diekspor dari teknologi ini buat skripsi S1 mungkin atau tesis S2 teman-teman yang sekarang sedang studi HI gitu ya. Jadi di luar sana. Oke, terima kasih banyak Mbak Nana untuk waktunya. Udah ngobrol-ngobrol baik banget terkait teknologi dan juga hubungan internasional. Teman-teman nanti yang mau berdiskusi lebih panjang mungkin nanti bisa komen di kanal YouTube HIUGM di podcast ini. Nanti kita bisa diskusi langsung di sana.
Oke, sama Trevi. Salam ya untuk rekan-rekan yang di Bulak Sumur. Iya, salam buat Kangen sama Jogja nih. Iya, waalaikumsalam. Kangen sama Jogja. Jogja itu salah satu kota favorit saya ya, karena di setiap sudutnya itu ada HI. Gimana Mas? Ada HI? Iya, HI, Harapan Indah. Wah, gila ya, ini closing statement yang sangat mantap.